Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan masih bab tentang sedang dalam beribadah, tidak boleh berlebihan, dan tentunya sebaliknya juga jangan bermalas-malasan, tetapi hendaknya sedang dalam beribadah. Hadis berikutnya, wan Abi Rabi'i Hanzalah ibn Rabi al-Usaidi al-Katib. Jadi beliau namanya adalah Hanzalah, digelari dengan al-Katib. Al-Katib maksudnya beliau adalah salah seorang dari penulis wahyu. Jadi Rasulullah SAW memilih sejumlah sahabat, tugasnya adalah menulis wahyu. Kalau Al-Quran turun maka mereka tulis, ya. Mereka orang spesial. Di antaranya adalah Hanzalah ibn Rabi, ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, laqiyani Abu Bakrin. Abu Bakar bertemu denganku, faqala kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kondisimu wahai Hanzalah? Dan ini biasa kalau sahabat bertemu dengan sahabat, di antara bentuk perhatian bertanya bagaimana kondisimu, bagaimana kegiatanmu, bertanya tentang kondisinya, cari-cari tahu tentang kondisinya, kegiatannya. Siapa tahu ada yang bisa dia bantu, siapa tahu dia bisa memberi ide, ya. Ini menunjukkan perhatian sesama saudara. Gimana kabar, gimana keluarga? Biasa ini adalah perkara yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Maka Abu Bakar bertanya, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana engkau, bagaimana kondisimu ya Hanzalah? Ternyata Hanzalah berkata, qultu, aku menjawab, nafaqa Hanzalah. Sungguhnya Hanzalah telah melakukan kemunafikan, ya. Di sini Hanzalah tidak bercerita tentang kegiatan zahirnya, tetapi dia bercerita tentang dirinya, tentang kondisi agamanya. Dia khawatir tentang dirinya, dan dia berkata, nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Dia tidak berkata nafaqtu, aku telah munafik, tapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia mengatakan Hanzalah, yang kau tanyakan padahal dirinya sendiri, yaitu munafik. Maka Abu Bakar kaget, kata Abu Bakar, subhanallah, ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan? Itu Abu Bakar tahu dia bukanlah orang buruk, dia penulis wahyu, dia seorang sahabat, ya. Sampai kalau kita baca biografinya, Hanzalah meninggalkan suatu kota, dia tinggal suatu kota, kemudian pergi meninggalkan. Dia bilang, saya tidak mau tinggal di sini karena ada orang mencela Utsman. Ada orang mencela Utsman bin Affan, saya nggak mau tinggal. Dia pindah kota gara-gara mendengar ada orang mencela Utsman bin Affan, ya. Demikian juga dia menjauh dari fitnah ketika terjadi persengketaan antara Ali dan Muawiyah, maka dia disuruh ikut pasukan Ali, tidak mau. Dia tidak mau karena dianggap adalah fitnah. Intinya dia mengatakan, saya sudah munafik. Maka Abu Bakar heran. Abu Bakar mengatakan, subhanallah, itu maha suci Allah, mataku, apa yang kau katakan ini? Ya, maksudnya hal yang jauh dari yang disangka. Qultu, maka Hanzalah menjelaskan sisi kenapa dia anggap dirinya munafik. Biasanya orang kalau bilang munafik, bilang orang lain, ya. Jarang orang bilang dirinya sendiri apa? Munafik. Iya enggak? Kamu munafik, dasar munafik. Tapi bilang dirinya sendiri munafik, hampir enggak ada, ya. Tapi ini bagaimana sahabat mereka menilai diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa tinggi, mereka tidak merasa hebat, mereka tidak merasa wali, mereka tidak merasa macam-macam. Mereka orang yang tawadhu, semuanya tawadhu. Merasa diri penuh dengan apa? Kekurangan, ya. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan meninggal dunia, lantas ada seorang pemuda memujinya dengan pujian-pujian, engkau yang begini, engkau yang begini, engkau yang, kata dia mengatakan, kafafan lani wala alayya. Saya hanya berharap impas, tidak membela aku dan juga tidak menjatuhkan aku. Saya berharap ke semua impas, ya. Padahal pujian, segudang pujian Nabi kepada Umar. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Rasulullah SAW bilang Rasulullah masuk surga. Rasulullah lihat istananya Umar. Terus Rasulullah ada seorang gadis di situ. Rasulullah ingin masuk, tapi Rasulullah SAW takut Umar cemburu nanti. Kata Umar, a'alaika aghar. Kata Umar, apa saya cemburu sama kamu? Masuk aja Nabi, nggak ada masalah. Padahal Umar sudah dikabarkan dia punya istana di mana?
di surga. Rasulullah juga berkata, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku tentu Umar yang menjadi nabi. Ya. Dan segudang ya, pujian Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masalakta, tidaklah kau fajjan, masalakta fajjan illa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Tidaklah kau melewati suatu jalan kecuali setan cari jalan yang lain, karena setan takut sama Umar. Itu pun ketika datang pujian-pujian kepada Umar, Umar tetap tidak sombong, tidak bangga. Bahkan yang menakjubkan, Rasulullah SAW menyebutkan sebagian nama munafik kepada Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah sebut kepada Hudzaifah ada orang-orang munafik, si fulan. Kemudian Rasulullah SAW meninggal, dan ini yang tahu hanya Hudzaifah. Nah, kalau ada orang meninggal, setelah Rasulullah meninggal, ada orang yang meninggal di tengah-tengah mereka, maka Umar selalu lihat Hudzaifah mau sholatin enggak. Kalau Hudzaifah mau sholatin berarti bukan munafik. Kalau Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak mau sholatin berarti bukan munafik. Selalu demikian sampai Umar datang kepada Hudzaifah. Kemudian Umar bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk nama-nama munafik yang Rasulullah sebutkan?" Kata Hudzaifah, "Tentu tidak. Ya. Dan aku tidak akan membuka kepada selain engkau." Artinya Umar yang begitu pujian luar biasa, gudang pujian dari Nabi, ya. Dan berapa kali dia punya ide, kalau ada yang menyebutkan 8 kali dia punya ide, Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya. Sesuai dengan apa? Idenya. Itu pun dia tidak merasa pede dan dia masih khawatir dia termasuk orang munafik. Nah, ini berbeda dengan sebagian orang di zaman kita, merasa kita pasti masuk surga. Kita pasti masuk surga. Saya pernah dengar ceramah orang begitu. Kita pasti masuk surga. Kelompok kita pasti masuk surga. Ada juga yang bilang kalau ada yang kelompoknya masuk surga karena kita. Subhanallah. Pede sekali. Tenang, saya akan keluarkan kau dari neraka. Tenang semua, saya tidak masuk surga kecuali muridku semuanya masuk surga dulu. Subhanallah. Dia udah jamin surga sama murid-muridnya, makanya muridnya taklid buta. Karena dia bilang, nanti kalau di surga, saya tidak akan masuk surga kecuali muridku dulu semuanya masuk surga baru saya masuk surga. Yang bilang kau masuk surga siapa? Siapa yang jamin kau masuk surga? Umar aja tidak sombong, tidak ada merasa tinggi sama sekali, tawadhu luar biasa sampai takut dirinya termasuk orang-orang apa? Munafik. Padahal siapa Umar? Perjuangannya, jihadnya, semuanya lengkap pada Umar bin Khattab. Namun sebagian orang zaman sekarang baru tidak tahu kenapa bisa terpedaya seperti itu. Merasa dirinya pasti masuk surga, kelompoknya pasti masuk surga. Tenang aja, nanti kalau di surga semua muridku masuk dulu baru saya belakangan. Begitu muridnya masuk semua, pintu surga ditutup. Tobat tuh. Ya, maksudnya kadang-kadang orang gimana lihat para sahabat. Lihat ya, Hanzalah penulis wahyu, Al-Quran turun dia tulis. Rasulullah yang pilih dia sebagai penulis wahyu. Tetapi dia tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong. Kita ini siapa? Pas sahabatnya seperti itu, maka dia berkata, "Nafaqah Hanzalah munafik." Dia tidak menuduh orang lain, dia mensifati dirinya sendiri. Maka Abu Bakar heran. Abu Bakar bertanya, "Kok bisa demikian? Maha suci Allah. Mata kul, apa yang kau katakan ini?" Qultu, maka Hanzalah menjelaskan kenapa dia khawatir dirinya telah munafik. Dia berkata, "Nakunu inda Rasulillah yudzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'ya ain." Kita kalau di sisi Nabi SAW, lantas Rasulullah SAW mengingatkan kita kepada surga, kepada neraka, tentang neraka, maka seakan-akan kita melihat langsung ya, surga dan neraka tersebut. Makanya dalam hadis, siapa yang ingin melihat neraka atau hari kiamat sebagaimana seakan-akan melihat langsung, baca ayat-ayat tentang hari kiamat. Idza sama'un fatarat, seterusnya, ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan, idza syamsu kuwirat, ketika matahari dipadamkan sinarnya. Ini ayat-ayat seperti ini membuat kita seakan-akan melihat hari kiamat. Dan ayat-ayat tentang neraka juga banyak. Kalau kita baca bagaimana orang-orang disiksa di neraka, juga tentang surga. Ya, Rasulullah SAW sering mengingatkan mereka tentang surga dan neraka. Karena untuk mengingatkan bahwa hidup dunia cuma sebentar. Hidup dunia cuma sebentar, 60-70 tahun kurang lebih. Setelah itu kita masuk ke alam akhirat. Di alam barzakh mungkin berapa tahun, ribuan tahun kurang lebih. Setelah itu kita akan masuk di alam akhirat, di hari kebangkitan abadi selama-lamanya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga dan sebagian di neraka.
Maka di antara dakwah yang sering disampaikan oleh Nabi SAW adalah mengingatkan tentang surga dan neraka, agar orang termotivasi dan tidak terpedaya dengan kehidupan dunia hanya sebentar ini, agar kehidupan dunia ini dia jadikan sebagai modal dasar ya untuk bercocok tanam sebanyak-banyaknya agar dia panen nanti di hari akhirat. Maka kata Hanzalah, kalau kita sedang di sisi Nabi, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita lihat langsung surga dan neraka tersebut. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, tapi kalau kita sudah pulang, kita meninggalkan Nabi, afasnal azwaj wal aulada wad dhai'at. Afasna maksudnya ada yang mengatakan yaitu maknanya lah berinteraksi. Kita berinteraksi dengan istri, bercanda, bermain-main dengan istri, dengan anak-anak, wadhai'at, dan juga kita wadhai'at, dan kita sibuk dengan urusan kerjaan. Wadhai'at masih pekerjaan. Nasina katsiran, maka kita banyak lupa tentang akhirat. Ya. Inilah yang dianggap oleh Hanzalah sebagai bentuk kemunafikan. Di depan Nabi lain hatinya, ketika pulang ke rumah lain apa? Hatinya. Sehingga dia menganggap ini kemunafikan. Dan secara makna umum munafik itu artinya beda antara lahir dan batin. Lahir dan batin. Beda antara lahir dan batin. Ini makna umum, makna munafik. Beda antara lahir dan batin. Dan Hanzalah menganggap perubahan hatinya di hadapan Nabi berbeda, ketika di rumah berbeda. Ini menunjukkan perbedaan. Perbedaan ini menunjukkan isyarat akan kemunafikan. Maka dia berkata, kalau di depan Nabi kita benar-benar seperti lihat surga dan neraka, tapi kalau udah pulang ketemu istri, ketemu anak, interaksi dengan mereka, bercanda dengan mereka, main dengan mereka, urusan kerjaan, urusan dunia, urusan sawah ladang, urusan perkebunan, urusan dagang, maka nasina katsiran, banyak urusan akhirat yang kita lupakan. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah kita juga seperti itu. Kita juga melakukan seperti itu. Abu Bakar juga merasa, waduh bahaya, saya juga ternyata begitu. Ya rata-rata sahabat begitu karena mereka bekerja, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka tidak selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngaji sama Nabi, mereka juga pulang ngurus istri, ngurus anak, ngurus kerjaan, ya, ngurus tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sehingga Abu Bakar berkata, demi Allah saya juga seperti itu. Bukan saya, kami, sahabat yang lain juga demikian. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah. Kata Hanzalah, akhirnya aku dan Abu Bakar pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kami ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata kepada Nabi, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Sungguhnya Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma madzaka?" Kenapa bisa kau merasa dirimu munafik? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yil 'ain. Ketika kami sedang di sisi engkau ya Rasulullah, engkau mengingatkan kami terhadap neraka, mengingatkan kami terhadap surga, seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan mata kami. Fa idza kharajna min indika, tapi kalau kami meninggalkan engkau, alfasnal azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Tapi kalau kami sudah pulang, ketemu istri, ketemu anak, ketemu kerjaan, kami lupa banyak yang kau sampaikan kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Maka Rasulullah menimpali, Rasulullah berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lau tadumuna ala ma takununa indi." Kalau kalian seandainya seperti setelah pulang pun masih hati kalian seperti ketika bersamaku. Ketika kalian bersamaku, hati kalian iman sangat tinggi karena mendengar sabda Nabi, melihat bagaimana sosok Nabi, bagaimana nuansa akhirat. Terus kalian pulang, kalian tetap begitu suasana imannya. Wa fi dzikr, dan kalian tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. La safahatkumul malaikatu, maka malaikat akan datang berjabat tangan dengan kalian. Ala furushikum, sampai kalian meskipun di tempat tidur kalian. Wa fi turuqikum, dan juga di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah tu sa'atan wa sa'ah. Tetapi wahai Hanzalah, ada waktunya begini, ada waktunya begitu. Sampai Rasulullah ulang 3 kali. Salah sama rat. Akan tapi ya Hanzalah, ada waktunya begini, ada waktunya begitu. Ada waktunya begini, waktunya begitu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian terus begitu, tentu kalian juga akan susah karena malaikat akan datang ketemu kalian di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian.
Sementara kita manusia punya kebutuhan untuk urusan anak istri, untuk pekerjaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang terjadi pada dirimu wahai Hanzalah dan juga pada Abu Bakar bukanlah sesuatu kekurangan, karena memang ada waktu untuk ibadah dan ada waktu untuk anak dan istri. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kau terus begitu, malaikat akan datang. Kalau kau tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mikirin dunia, selalu mikir akhirat, malaikat seperti malaikat nanti. Malaikat yang tidak pernah melupakan tentang apa? Akhirat. Malaikat yang tidak pernah memikir tentang dunia. Malaikat semua pikirannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amar wa yaf'aluna ma yu'marun. Segera selalu menjalankan perintah Allah. Ya, tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Tapi ternyata kita ada alam secara umum, ada manusia di antara dua alam. Alam malaikat yang senantiasa tidak ada kegiatannya kecuali mengingat Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, senantiasa bertasbih kepada Allah, bertasbih salat ya malam, siang dan malam, tidak pernah capek. Malaikat la yasamun, tidak pernah bosan, tidak pernah letih. Itu malaikat, memang mereka diciptakan seperti itu. Alam berikutnya alam syaitan yang tidak ada kegiatannya kecuali maksiat. Apa yang dipikir selalu bagaimana bermaksiat hari ini, bagaimana menggoda manusia, gimana caranya datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, goda manusia, bisik-bisikin dengan berbagai macam cara digoda manusia. Manusia di antara keduanya, ya, tidak seperti malaikat, tidak juga seperti setan. Ya, ada waktunya dia untuk mengingat Allah, ada waktunya dia untuk urusan apa dunianya. Ya, itulah manusia. Dan disitulah dia kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Nabi tidak menyalahkan Hanzalah. Nabi berkata, tidak mengapa demikian, walakin ya Hanzalah sa'atan. Ada waktunya, ada waktunya kita baca Quran, ada waktunya kita ngaji, ada waktunya kita silaturahmi, ada waktunya kita bercumbu bermesra dengan istri, ada waktunya kita main sama anak-anak. Demikianlah seorang muslim, dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka muslim yang baik adalah memberikan masing-masing haknya, ya. Ya, memberikan masing-masing haknya. Islam tidak mengajarkan rahbaniyah, seorang kemudian tidak menikah, tidak punya anak, kemudian sibuk beribadah terus. Tidak ada dalam Islam. Dalam Islam tidak demikian. Makanya saya disampaikan, agama yang kalau dikerjakan dengan sempurna, ya, tapi logis adalah agama Islam. Adapun mungkin agama lain kalau ingin sempurna dalam agama tersebut harus meninggalkan dunia. Islam tidak. Seorang pejabat bisa menjadi agamis yang sempurna padahal kondisinya sebagai seorang pejabat, ya. Dan ada seorang yang mungkin pedagang bahkan bisa menjadi meraih kesempurnaan dengan kondisi sebagai seorang pedagang, sebagaimana ada seorang ustaz bisa mencapai kesempurnaan kondisi sebagai ustaz, ya. Ada seorang bisa mencapai kesempurnaan dengan kondisi sebagai istri. Islam luar biasa. Jadi di tengah-tengah kerjaan duniawinya dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maksud Nabi ingat akhirat terus, tidak urusan dunia, enggak. Karena di balik urusan dunia juga ada pahala yang Allah berikan, ya. Baik. Kemunafikan secara umum ada dua. Nifaq kata para ulama ada dua. Yang pertama disebut dengan nifaq al-i'tiqadi, yaitu nifaq kemunafikan terkait keyakinan, dan ini adalah disebut dengan nifaq akbar, kemunafikan akbar, dan ini kufur, mengeluarkan seorang dari Islam. Yang kedua disebut nifaq amali, yaitu kemunafikan terkait dengan amal, dan di sini disebut juga nifaq asghar, kemunafikan asghar, kemunafik kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun kemunafikan besar, yaitu seorang benci dengan Islam, hatinya kufur tapi dia KTP-nya Islam. Ini namanya nifaq akbar, seperti yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan orang-orang munafik, Rasulullah Allah turunkan ayat-ayat membongkar sifat-sifat mereka, terutama ketika dalam perang Tabuk, dalam surat surat Taubah. At-Taubah, Allah banyak mengungkap sifat-sifat orang munafik yang tinggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW keluar dengan 1000 pasukan untuk melawan pasukan Quraisy sebanyak 3000 pasukan. Ternyata ketika mau perang 300 mundur, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari 1000 mundur berapa? 300. Bayangkan 30% mundur. Dan 300 itu banyak mereka mundur. Jadi di zaman Nabi sudah ada orang munafik, tapi KTP mereka Islam.
Coba mereka mundur ya. Kata Allah, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasu bima kasabu." Makanya ketika mereka mundur 300, 700 bingung sahabat. Ini gimana nih? Musuh 3000 datang, 300 membelot. Maka berpecahlah para sahabat menjadi dua kelompok. Sebagian mengatakan, "Ya Rasulullah, kita bunuh dulu 300 baru lawan 3000." Nah, repot juga. Akhirnya Allah turunkan ayat, kata Allah, biarkan mereka, tidak usah sibuk dengan orang apa? Munafik. Maksud saya di zaman Nabi saja munafik banyak, 300 ya. Dan munafikun akan terus ada sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Tentunya KTP mereka Islam, tetapi ciri-ciri munafikun, munafik i'tiqadi mudah, dia tidak suka dengan syariat apa? Islam. KTP Islam, dia benci dengan syariat Islam. Dia enggak suka kalau Islam jaya, dia enggak suka. Dia enggak suka Islam jaya. Dia enggak suka kalau Islam yang mendominasi, dia enggak suka. Dia enggak suka kalau tauhid ditinggikan, dia enggak suka. Dia enggak suka kalau ada wanita menjalankan syariat Islam. Dia enggak suka sunnah-sunnah Nabi tegak, dia enggak suka. Dia mau agama model pikiran dia. Dia mau agama yang nyaman bobot kepala dia. Ya. Intinya dia enggak suka syariat Islam, tapi KTP-nya Islam. Dia enggak suka syariat Islam. Dia enggak suka syariat Islam. Ini ciri-ciri orang munafik. Terutama zaman kita orang liberal. Banyak orang munafik, orang liberal yang anggap semua agama benar. Ya. Semua agama masuk surga. Semua agama benar, semua agama masuk surga. Ngapain Nabi diutus ya Pak? Kalau semua agama benar, semua masuk surga, ngapain Nabi diutus? Ngapain Nabi dakwahi orang-orang Nasara di zaman Nabi SAW? Kirim surat kepada Heraklius, kepada Mukaukis, kirim surat kepada Kisra Raja Persia. Nabi kirimin surat semua, suruh masuk Islam. Dan Rasulullah kirim surat dengan tegas kepada Heraklius, Raja Romawi. Padahal Raja Romawi itu orang Nasrani yang sangat taat, sampai dia nunggu-nunggu kapan datangnya Rasulullah. Dia nunggu-nunggu. Makanya saya punya ceramah untuk bisa dengar tentang nasib tragis, kisah tragis Heraklius. Bagaimana dia seorang raja sekaligus orang yang alim, mungkin dikatakan juga pendeta, dan dia punya ilmu tentang syariat sampai dia banyak beribadah, dia menantikan kedatangan Nabi. Ya, tapi ternyata ketika dia tawarkan kepada rakyatnya agar masuk Islam, ternyata rakyatnya tidak mau, sehingga dia memilih kerajaannya daripada masuk Islam. Apa isi surat Nabi SAW kepada Heraklius? Kata Rasulullah SAW, "Salamun ala man ittaba'al huda ila Herakl azimur Rom." Kepada Heraklius, pembesar Romawi. Dari Muhammad SAW, "Salamun ala man ittaba'al huda," keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Aslim taslam," masuklah kau Islam. Jangan Nasrani terus, masuklah kau dalam apa? Islam. Taslam, kalau kau Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kau pahala 2 kali lipat. Pahala selama kau Nasrani, ya, dan pahala kalau kau masuk Islam. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa in tawallait," kalau kau tidak mau masuk Islam, "fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin." Kalau kau tidak mau Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Coba bayangkan. Ini tegas atau tidak? Tegas. Ya. Kalau kau tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Tegas. Ya, kalau ternyata Heraklius juga masuk surga, ngapain Nabi kurang kerja kan nulis surat sama Heraklius, ngancam-ngancam, ngapain? Sekarang muncul sebagian orang semua agama masuk surga. Ya akhi, ini kebodohan orang Islam. Agama lain aja gak mau ngomong begitu, paham? Agama lain ada yang ngomong gitu. Emang orang Nasrani bilang kita juga masuk surga? Enggak, mereka bilang kalau masuk surga harus beriman kepada juru selamat, iya enggak? Emang orang Nasrani bilang kita juga masuk surga? Nah, kenapa kita bodoh-bodohnya bilang mereka juga masuk surga? Mereka aja tidak mengaku kita masuk surga. Antum bodoh-bodohnya bilang kita semua masuk surga. Kenapa kita bahlul banget begitu maksudnya? Ternyata pemikiran seperti cuma dari kita aja. Orang Buddha juga enggak begitu, orang Hindu juga begitu. Buktinya apa? Kalau ada orang masuk Islam memang diintimidasi atau tidak? Ada orang masuk Islam diintimidasi nggak? Sebagian diintimidasi. Kenapa diintimidasi? Karena dia tidak suka kalau ada yang pindah agama ke agama Islam. Ya, berarti masing-masing agama itu ada eksklusivisme. Itu sudah dari awal seperti itu. Islam menganggap dia yang paling benar, Nasrani menganggap dia paling benar, apalagi Yahudi, mana ada menganggap kita masuk surga. Kita ini seperti monyet-monyet dan bayi-bayi, padahal mereka yang seperti monyet-monyet dan bayi-bayi.
Kita ini dianggap seperti orang yang hanya bukan manusia. Allah ciptakan kita untuk melayani mereka. Sebenarnya kita ini hewan menurut mereka. Cuma Allah ciptakan kita dalam bentuk manusia supaya bisa disuruh-suruh. Kalau bentuk hewan kan susah disuruh-suruh. Itu keyakinan mereka, dalam protokolat mereka tulis itu. Baik, semua agama tidak merasa kita masuk surga, terus kita bodoh-bodohnya menganggap mereka semua masuk surga. Ini yang dalam Al-Quran banyak sekali. Qad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah Isa. Qad kafara alladziina qalu innallaha tsalits tsalatsa. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Innal ladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin. Dan Nabi diutus dakwahi mereka. Dakwahi mereka. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma' bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mat thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Tidak ada dari umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudi maupun Nasrani. Dia sudah dengar tentang aku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali penghuni neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang belakangan, semua masuk. Ini hadis-hadis mau dikemanakan? Inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar adalah Islam. Kata mereka Islam maksudnya semua agama. Coba bayangkan. Terus Nabi buat apa diutus? Nabi buat apa kemudian lawan Romawi, lawan Persia? Nabi buat apa tulis-tulis surat kepada raja-raja? Ngapain? Kalau semua agama surga berarti Nabi kurang kerjaan. Kau yang datang semua surga. Yang penting akhlak baik, yang penting akhlak baik. Nasrani tidak pernah Allah celah tentang akhlaknya buruk. Yang Allah celah tentang keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yahudi memang akhlaknya buruk, tapi tetap mereka di neraka. Karena akhlak yang terbaik adalah akhlak kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Allah yang ciptakan kamu, Allah yang ciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan segala fasilitas, kemudian kau beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Itu namanya berakhlak sama Allah enggak? Itu namanya kurang ajar sama Allah. Jangan pikir akhlak sama manusia aja, akhlak kepada Allah. Dan itu tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah semata-mata kepada Aku. Sudah Allah ciptakan semua, kemudian nyembah nabi. Ya, enggak benar lah. Ini kita bicara versi Islam. Kemudian kita bilang yang penting akhlaknya baik. Mana? Akhlak yang paling utama akhlakmu kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang dosa paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa paling besar syirik, yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Gimana kau nyembah selain Allah bersama Allah sementara yang ciptakan kamu hanyalah siapa? Allah. Kalau yang menciptakan kamu Allah dan Nabi Isa juga ciptakan kamu, silakan sembah dua-duanya. Tetapi kalau yang menciptakan kamu hanya Allah, siapa yang disembah? Allah. Maka akhlak yang paling utama akhlak kepada Allah. Yang bilang yang penting akhlak mulia, akhlak mulia. Sampai ada yang mengatakan agama hanyalah sarana, tujuan adalah akhlak. Baik, kalau ada orang ateis akhlaknya baik, masuk surga atau masuk neraka? Itu versi antum. Kalau versi mereka mungkin ada surga ateis juga. Jadi kita capek dengan orang seperti ini. Dulu pernah muncul kemudian hilang, sekarang muncul lagi. Tapi kita harus mengingatkan kepada kaum muslimin. Ini salah satu bentuk kemunafikan. Dia tidak suka dengan versi Islam yang seharusnya. Dia bikin versi Islam sendiri. KTP-nya Islam tapi dia benci dengan apa? Islam. Nggak ada bicara tauhid. Ngapain bicara tauhid? Nabi diutus buat apa? Bicara apa Nabi kehidupannya? Bicara tauhid. Bicara dia paling utama bicara tauhid. Agar ibadah semua hanya kepada Allah. Seperti ketika Ribi' bin Amir diutus dipanggil oleh Romawi atau Persia Romawi. Kalian mau dikasih harta pulang. Kalian buat apa kemari? Kata Nabi, Inna Allah, kata dia, Inna Allah ta'athana li ikhrajin nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kata Ribi' bin Amir, kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan kepada pencipta hamba. Itulah Islam yang sesungguhnya. Ya, kalau orang bilang semua agama benar, semua ini merendahkan kita. Orang-orang mereka aja tidak mau begitu. Enggak mau dibilang Islam masuk surga sama mereka.
Bahkan di antara mereka ada yang mengejek kita, kita dengar ejekan. Ini bicara tentang akidah, tentang toleransi bab yang lain. Toleransi kita toleransi sesama penduduk negeri, sesama saling bertetangga. Rasulullah juga bertoleransi. Tapi masalah keyakinan, jangan bilang semua orang masuk surga. Ini bab yang berbeda. Jangan bab yang berbeda. Toleransi itu maknanya masing-masing menjalankan keyakinannya. Yang lain silakan kita hargai. Bukan kita gabung dengan mereka, sama-sama ibadah di ibadah mereka. Itu namanya bukan toleransi. Itu namanya campur sari ya. Nah, iya, gado-gado. Toleransi itu saya beda, kamu beda, tapi menghargai. Itu kan toleransi. Tapi kalau campur baur, itu bukan toleransi lagi. Itu namanya tidak punya pendirian. Gimana seperti itu? Saya dulu waktu sekolah, saya satu bangku sama wanita Nasrani. Kita sering ngobrol, tapi kita beda keyakinan. Saya sering ngobrol, diskusi di depan, nggak ada masalah. Ini toleransi jalan, beda keyakinan, beda toleransi, beda. Jadi sama antum jujur, apakah mereka merasa kita masuk surga? Enggak, mereka nggak merasa kita masuk surga. Terus ngapain kita bodoh-bodohnya mengatakan, oh semuanya surga? Mereka aja bilang, kau aja di neraka, kita enggak maksudnya. Baik, jadi hati-hati, namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq itu tidak suka dengan Islam, tapi KTP-nya apa? Islam. Dia mau Islam versi dia. Islam yang homoseksual halal, Islam yang zina halal, yang penting suka sama suka, yang penting bukan istri orang. Saya pernah bantah kajian khusus, ada salah satu dari mereka mengatakan zina nggak ada masalah, yang penting bukan istri orang. Ya, kalau gitu sudah tinggal kelonte-lonte sana semua tuh, bukan zina kalau begitu. Aduh, homoseksual halal, mana homoseksual halal? Gimana nggak sedih? Seorang istri cemburu, kenapa suaminya jalan dengan suami orang lain? Mereka mau rubah Islam, terserah mereka. Bukan cuma laki-laki yang bisa menceraikan, perempuan juga boleh mencerai. Kalau perempuan boleh mencerai, kita dicerai sehari 3 kali. Terus kalau sudah dicerai, laki-laki juga harus ada masa iddah. Masa iddahnya terus 20 hari. Bahlul semua. Gimana seperti ini? Islam kayak apa model begini? Mau dirubah-rubah Islam. Jangan bilang aja kau bikin agama baru, jangan bilang Islam. Bikin aja agama baru, aman, nggak ada yang celakau. Tapi kalau kau bilang Islam harusnya begini, dirubah hukumnya harus begini. Nah ini Islam model apa seperti ini? Kalau homoseksual boleh, semua orang homo. Habis, punah. Manusia punah, ganti monyet-monyet. Jangan ada yang punya anak keturunan, kalau semua homo mana ada anak keturunan? Kadang-kadang aduh. Tapi ada aja yang membela, ada aja yang membela. Mau rubah-rubah hukum Islam. Udah bikin agama aja sendiri, sudah aman. Agama liberal, selesai. Mereka namakan Islam progresif. Islam progresif aja menuju lebih baik. Islam dahulu semua ngaco semua, nggak bisa. Mereka mengejek sampai mereka mengejek Imam Syafi'i dalam kitab mereka. Intinya hati-hati dengan pemikiran seperti ini. Ya. Bedakan antara meyakini Islam adalah agama tauhid yang benar, yang itu eksklusifisme nggak ada masalah. Beda dengan masalah toleransi. Toleransi kita sama warga negara, saling menghargai, saling menghormati, silakan. Tapi jangan bilang dia mau surga, dia saja bilang kita masuk neraka. Ngapain kita bilang dia masuk surga? Itu namanya eksklusifisme. Kalau menganggap semuanya benar namanya apa? Inklusifisme, atau kemudian apa? Pluralisme. Baik. Adapun munafik yang kedua namanya nifaq asghar, yaitu kemunafikan kecil. Ini tidak mengeluarkan orang dari Islam. Itu nifaq amali, terkait dengan amal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya tentang ciri-ciri mereka. Kata Nabi SAW, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan wa idza ahada qadara, kalau dia sudah bikin perjanjian damai kemudian dia berkhianat, yaitu dia membatalkan. Wa idza khasama fajara, kalau dia sedang bertikai maka dia curang, licik. Ini ciri orang munafik. 5 digabungkan dengan 2 hadis, ada 5 ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia bicara selalu berjanji, selalu menyelisihi. Kata seorang wanita, suami gue banget ini. Kalau ngomong selalu dusta, kalau janji selalu menyelisihi. Insyaallah mudah-mudahan enggak. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji selalu menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Wa idza ahada ghadara, kalau sudah bikin perjanjian dia batalkan perjanjian, dia membatalkan dengan sendirian tanpa ada kesepakatan. Yang terakhir, wa idza khasama fajara, kalau bertikai dia curang, fajir dia. Bikin saksi palsu lah, bikin tuduhan palsu lah, curang. Pokoknya curang. Gimana supaya menang dalam pertikaian tersebut. Ini ciri orang munafik. Ini kalau seorang melakukannya maka dia tidak kafir karena tidak terkait dengan apa? Akidah. Cuma kalau dia terlalu banyak dia bisa ternyata dia munafik asli. Makanya Rasulullah mengatakan tanda-tandanya ya. Tapi siapa yang melakukannya tidak dikatakan dia kafir. Cuma dia terjerumus dalam dosa besar ya, karena dia kalau ngomong dusta, kalau berjanji menyelisih, kalau bersengketa dia fajir dan seterusnya. Tapi ini bukan nifaq i'tiqadi. Nah, seorang mukmin berusaha menghindarkan ini semua. Ini ciri-ciri orang munafik. Seorang mukmin terkadang berdosa tapi bukan selalu berdosa. Seorang mukmin yang semuanya terkadang menyelisih janji tapi bukan selalu menyelisih janji. Ya. Kalau dia menyelisih janji segera bertobat, kalau dosa segera bertobat. Tapi kalau sudah selalu ini bahaya. Ini ciri-ciri orang munafik. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir dalam bab ini. Kita kembali kepada Hanzalah. Maka Hanzalah diingatkan oleh Nabi, walakin ya Hanzalah sa'atan. Wahai Hanzalah, ada waktunya. Ada waktunya untuk ngaji, ada waktunya untuk sholat malam, ada waktunya untuk puasa, ada waktunya untuk bercengkerama dengan istri, ada waktunya untuk main-main sama anak-anak, ada waktunya untuk ngurus kerjaan, ada waktunya. Yang jadi masalah jangan sampai urusan dunia mendominasi, itu yang jadi masalah. Sehingga terlalu sibuk dengan istri, terlalu sibuk dengan anak, terlalu sibuk dengan kerjaan, sehingga lupa mengingat Allah. Itu yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan, tersibukkan dengan harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan demikian, sibuk dengan dunia, dengan harta, dengan anak-anak sampai lupa ingat Allah, faulaika humul khasirun, mereka sungguh-sungguh orang yang merugi. Maka kita dalam kehidupan ini, ketika menjalani kehidupan dunia, ngurus istri, ngurus anak, tetap kita ingat Allah. Tetap kita ingat Allah. Saya mencari nafkah karena Allah. Untuk istri saya ngurus anak karena Allah. Saya didik dia karena Allah. Makanya ketika penghuni surga saling berbicara di antara mereka, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Para penghuni surga saling berhadapan-hadapan dan mereka saling bertanya di surga kelak. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Kami dahulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina. Kami dahulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami takut kepada Allah. Sebenarnya mengatakan maksudnya apa? Dia ketika ngurus dunia, ngurus istri, ngurus anak tetap punya takwa. Contoh takwa, istrinya bilang, "Mas, nonton dong film Korea bareng." Enggak. Saya takut kepada Allah. Seperti itu. Misalnya, "Mas, kita pergi ke bioskop bareng." Aduh, janganlah. Mending kita jalan-jalan ke lihat taman yang indah. Adapun ke bioskop lihat maksiat enggak. Nah, ini maksudnya dalam interaksinya dengan istrinya, dengan anaknya, tetap dia ingat apa? Allah. Sehingga tetap dapat pahala. Istrinya bilang, "Mas, belikan saya dong tas branded."
Berapa harganya? 700 juta. Ndasmu. Ya, supaya kita bikin rumah lagi. 700 juta. Buat kawin lagi juga bisa 700 juta. Bercanda ya. 700 juta. Tanya ayah sayang, bukannya Abi nggak punya uang, tapi bisa ngutang. Tetapi kalau kau ditanya oleh Allah, kenapa beli tas harga itu, kau bisa jawab enggak? Karena kita semua yang kita beli akan dihisab oleh Allah. Allah akan berhentikan kita tentang seluruh harta kita, min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan, ke mana dia belanjakan. Kalau kau bisa jawab, duit yang 700 juta bukan sedikit, 700 juta buat beli tas. Bisa jawab enggak kalau tanya Allah? Bisa. Bisa Mas. Kamu bisa, saya enggak bisa. Abi enggak bisa. Nah, ini namanya kita ketika bermuamalah dengan istri, dengan anak tetap takut kepada siapa? Allah. Jadi jangan sampai anak-anak kita, istri-istri kita, harta kita melalaikan kita. Itu yang Allah cela. Tapi walakin ya hamdalah ada waktu kita fokus ibadah, tidak ingat anak istri. Ada fokus kita lagi baca Quran, kita ada. Ada fokus kita bangun malam udah cuek dengan istri, pikir akhirat, ada. Ada kita fokus ngurus anak istri tanpa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hidup kita berkah. Dengan demikian segala aktivitas kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin dan Rasulullah tidak ingin kita hidup cuma di masjid mulu. Enggak. Ada kegiatan yang kita kalau di masjid terus gimana mau maju Islam? Gimana mau berjaya Islam? Harus ada yang belajar ini, belajar agama, belajar dunia, harus jadi insinyur yang hebat, harus jadi orang-orang hebat, dunia juga harus hebat. Makanya Allah mengatakan wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, siapkanlah kekuatan yang terbaik dari kalian. Islam harus kuat, ilmu dunia maupun ilmu agama. Tapi hadis terakhir dalam bab ini, an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, ketika Nabi sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'imin, tiba-tiba Rasulullah melihat ada seorang sedang berdiri, yang lain duduk, dia berdiri. Fasa'ala anhu, Rasulullah tanya siapa orang itu, kenapa berdiri? Faqalu Abu Israil, orang ini namanya Abu Israil. Nadhara an yakuma fi syams, dia bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari, beribadah dengan berdiri di bawah terik matahari. Wala yaqut, dan dia bernadar untuk tidak duduk. Wala yastadhil, dan dia bernadar untuk tidak bernaung di bawah naungan. Wala yatakallam, dan dia bernadar untuk tidak berbicara. Wa yasum, dan dia bernadar untuk berpuasa. Jadi dia bernadar banyak. Pertama, berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, tidak bernaung, tidak bicara. Yang kelima, berpuasa. Nadarnya ada berapa? 5. Bernadar akan berdiri di bawah terik matahari, kemudian tidak akan duduk, tidak bernaung, tidak bicara, dan berpuasa. Faqala Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, muruhu, perintahkan dia, falyatakallam, suruh batalkan nadarnya, suruh bicara, wal yatadhil, suruh dia bernaung, wal yutimma saumahu, dan hendaknya dia melanjutkan puasanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Di sini dia bernadar dengan banyak perkara, tetapi yang syar'i cuma satu, yaitu bernadar untuk puasa. Adapun lainnya, nadar yang tidak benar. Nadar akanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, mewajibkan suatu perkara yang tidak wajib baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tidak wajib, tapi dia bilang saya mau puasa karena Allah. Ini enggak ada masalah, ya. Tetapi saya akan berdiri di bawah terik matahari karena Allah. Ini enggak boleh. Ini bukan ibadah. Rasulullah suruh batalin. Saya bernadar untuk dekatkan diri kepada Allah, saya tidak mau bicara. Enggak boleh. Enggak boleh. Maka Rasulullah bilang batalkan semuanya kecuali satu, berpuasa. Sebagian ulama menafsirkan orang ini Abu Israil, dia bernadar untuk tetap berdiri di bawah matahari, tidak duduk, tidak bernaung, tidak bicara ketika mendengar khutbah Nabi, karena dia ingin mengagungkan khutbah Nabi. Maka dia ingin cara dia dengar khutbah Nabi dengan cara seperti itu. Niat dia baik. Tapi Rasulullah tegur, itu salah semua. Yang benar hanya boleh berpuasa. Ya, maka ini dalil bahwasanya ibadah ya tidak boleh berlebihan, harus ikut aturan, ya. Bernadar sesuai dengan aturan, tidak boleh bernadar hal-hal yang membuat seorang di luar kemampuannya. Panas terik matahari, Allah tidak ingin kita merepotkan diri kita. Hukum asal, wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj.
Allah tidak menjadikan agama kalian sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah, Allah tidak menginginkan kalian apa? Kesulitan ya. Hukum asalnya. Ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun haraman atau ma lam yakun ithmun. Ya. Kata Aisyah, tidaklah Nabi diberi pilihan dengan dua pilihan kecuali Nabi selalu memilih yang paling ringan di antara keduanya, selama tidak haram atau selama bukan dosa ya. Makanya tidak ada dalam syariat suruh kita untuk berusaha-susah. Tetapi kalau ada ibadah kemudian ada kesulitan ya kita jalani. Seperti umrah letih ya kita jalani, haji letih kita jalani. Tapi bukan cari-cari susah untuk umrah dan haji ya. Saya pinginlah umrah jalan kaki dari bandara Jeddah sampai ke mana, ke Masjidil Haram. Ya enggak lah, naik mobil lah, naik mobil. Baik, maka ini dalil bahwasanya ibadah jangan berlebih-lebihan. Kemudian ibadah hendaknya sedang ya, dan mengingat tentang berbagai macam sisi dan aspek. Bahwasanya hidup kita ini bukan untuk ibadah mahdhah saja, tapi ada ibadah-ibadah bentuk lain, ibadah ngurus istri, ibadah ngurus anak, ibadah kerja agar kita bisa berinfak untuk berjihad fisabilillah. Maka seorang jangan berlebihan dalam ibadah, akhirnya nanti dia terputus ibadahnya, tidak mampu untuk beribadah ya. Saking semangat akhirnya tengah-tengah jalan terjungkal ya, akhirnya tumbang. Sebenarnya orang seperti itu, semangat ibadah berlebihan akhirnya tumbang, akhirnya terputus, tidak lanjutkan lagi. Tapi kita lanjut bab berikutnya, babun fil muhafadzati 'alal a'mal, bab tentang menjaga amal. Bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sangat pas, sangat cocok dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya tentang al-iqtisad fil a'mal, yaitu seorang berusaha sederhana atau seimbang dalam beramal, tidak berlebihan dan juga tidak malas-malasan. Dengan cara seperti itu kau bisa continue, karena kalau berlebihan tidak bisa continue. Tapi kalau bisa diatur ya, sesuai dengan kemampuan kita, maka kita bisa continue. Kapan kita merasa punya kemampuan lebih, kita mulai naik level. Kalau enggak, kita continue aja ya. Karena ibadah yang sedang itu yang mungkin untuk dijaga. Tapi kalau terlalu berlebihan, maka tidak kuat untuk menjaganya. Maka bab berikutnya, bab ini, bab fil muhafadzati 'alal amal. Itu bab kalau seorang sudah beramal soleh, hendaknya dia jaga sampai dia meninggal dunia. Dia jaga sampai dia meninggal dunia. Allah sudah bukakan dia pintu kebaikan, maka dia langgengi, dia continue sampai maut menjemputnya. Sebisa mungkin orang seperti, kalau dia sudah mulai sholat malam, dia lanjutkan terus. Lagi dengar ceramah sholat malam, saya pengen sholat malam 3 jam malam ini, besok sudah enggak, libur sampai tahun depan. Kalau saya mulai 15 menit setengah jam, tapi continue sampai setiap hari, ini yang lebih afdal ya. Dengar ceramah dan sedekah, langsung sumbang 1 miliar, besok uang sudah enggak ada. Semampunya, tapi continue ya. Jadi berusaha untuk menjaga amal. Kalau kita sudah mulai berinfak kepada anak yatim, berusaha continue terus semaksimal mungkin yang kita bisa ya. Tapi kita harus menjaga, jangan berlebihan, sedang, supaya kita bisa continue seperti itu ya. Kalau sudah melakukan suatu amalan, kita berusaha menjaga. Baik, kemudian Imam rahimahullah membawakan ayat-ayat terkait dengan bab ini. Kita sebutkan beberapa ayat. Ada 1, 2, 3, 4. Ayat pertama dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Bukankah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan juga kebenaran yang turun bagi mereka, yaitu Al-Quran. Jadi Allah mengajak orang beriman untuk khusyuk kepada Allah dengan mengingat Allah, agar hati mereka khusyuk dengan mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Kemudian Allah mengingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah orang beriman seperti ahlul kitab yang sebelumnya, yang tidak bisa menjaga amal. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah waktu berlalu lama, akhirnya hati mereka menjadi keras.
Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ya, setelah itu hati mereka menjadi keras. Itu Bani Israel. Maka hati mereka setelah itu menjadi keras, tadinya baik kemudian menjadi keras. Bahkan seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Jadi ini Allah mencela orang-orang Ahlul Kitab yang tidak bisa menjaga amal mereka. Ya, ketika datang Nabi memberi mereka wejangan-wejangan, maka hati mereka baik. Setelah itu berlalu waktu lama, mungkin mereka tidak murajaah, tidak belajar lagi apa yang disebut oleh para nabi, jadilah keras hati mereka. Fatala alaihimul amad, karena waktu yang lama akhirnya hati mereka menjadi keras. Ini isyarat bahwasanya seorang berusaha senantiasa mengkhusyukkan hatinya. Bahwasanya kalau kita sudah beramal saleh kita jaga. Kalau kita sudah mendapatkan kekhusyuan kita berusaha jaga. Ya, untuk menjaga kekhusyuan, untuk menjaga ketentraman hati butuh murajaah, butuh mengulang-ulang, butuh melakukan sebab-sebab yang menjadikan hati kita baik, menjadikan iman kita kokoh. Makanya dia mengatakan innal iman la yakhlaqu fi qulubi ahadikum. Ya, atau fi qulubikum. Ya. Sungguhnya iman itu akan usang, kata Nabi SAW. Fas'alullah an yujaddida imanakum. Kalau gitu mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Iman kita ini kalau dibiarkan dia lusuh. Ya. Maka perlu kita perbaiki, perlu kita perbaharui, baca Quran, ya, zikir, perlu kita perbaharui, ikut pengajian, ya, agar iman kita terjaga. Allah mencela Ahlul Kitab yang ketika mereka bertemu dengan para nabi diberikan wejangan iman mereka baik. Setelah berlalu waktu yang lama, hati mereka menjadi keras. Maka jangan sampai seperti itu. Jangan biarkan hati kita keras. Kapan kita merasa hati kita udah gak enak, kembali segera kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Dan saya bilang zaman sekarang hati sangat mudah keras dengan tontonan. Hati sekarang paling mudah keras dengan apa? Tontonan. Tontonan maksiat memberikan nuqtah sauda, noda hitam dalam hati kita. Kata Nabi SAW, idza adnaba al-'abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang hamba melakukan maksiat, maka diberikan titik hitam, noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak maksiat, semakin banyak noda hitam. Kalau sudah hitam hati kita keras, kita mau ibadah malas, baca Quran malas. Tapi kalau nonton film Korea semangat. Mau taat sama suami malas, melayani suami malas. Tapi kalau ke mall luar biasa. Hati bahaya praktik. Untuk maksiat hati menggebu-gebu, untuk ibadah hati udah malas. Ini ada tanda bahwasanya hati kita bermasalah. Segera perbaiki. Mungkin gara-gara omongan kita yang ngawur atau tontonan kita yang ngawur, pandangan mata yang kita umbar. Maka jangan biarkan seperti kita perbaiki kembali, ikut pengajian, majelis ilmu, agar hati kita terjaga. Karena hati ini dibiarin aja dia jadi lusuh, apalagi dinodai. Hati dibiarin aja lusuh, tidak diingatkan ghaflah, jadi lusuh. Apalagi dinodai dengan maksiat. Maka perlu kita bersihkan. Allah cela Ahlul Kitab yang tadinya hati mereka baik, kata Allah summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Allah jelaskan setelah Allah kirim para nabi, Allah utus Nabi Isa bin Maryam, Allah berikan Injil. Ya, Nabi Isa sebagaimana nabi yang lain, dia bukan Tuhan. Makanya Allah berikan kitab suci kepada dia. Kalau dia Tuhan, ngapain dia bawa kitab suci? Dia ngomong langsung, benar nggak? Saya tanya sama antum. Kalau Nabi bawa kitab suci, kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Langsung ngomong langsung. Kalau Nabi Isa Tuhan ngapain bawa kitab suci? Langsung ngomong langsung. Dia Nabi sebagai nabi-nabi yang lainnya. Dulunya tidak ada, kemudian ada. Manusia meninggal juga sebagai makan dan minum sebagaimana manusia yang lainnya. Dia bukan anak Tuhan. Makanya ketika diskusi Nabi dengan orang-orang Nasrani Najran, maka di antara diskusi bahwasanya kalau Nabi Isa adalah anak Tuhan, harusnya anak seperti bapaknya. Ternyata Nabi Isa makan makanan. Karena yakulani ta'am, dia dan ibunya makan makanan. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia butuh makanan. Berarti dia bukan anaknya Tuhan. Kalau anaknya Tuhan harusnya mirip dengan apa? Bapaknya. Kemudian
Di sini Allah sebutkan intinya wa rahbaniyah. Ibtada'uha. Mereka melakukan rahbaniyah. Rahbaniyah itu tidak mau nikah. Rahbaniyah dilakukan oleh pendeta-pendeta dulu, pastor-pastor. Niat mereka, kata Allah, maka katabna alaihim, kami tidak mewajibkan kepada mereka, tapi mereka bikin sendiri. Illa btigha ridwanillah, tujuan mereka untuk mencari keridhaan Allah. Jadi mereka ingin mencari keridhaan Allah dengan melakukan rahbaniyah. Tidak mau nikah, tidak mau. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ternyata mereka pun tidak menjaganya. Maksudnya Allah mencela mereka ini, Allah tidak wajibkan untuk rahbaniyah. Ternyata mereka melakukan rahbaniyah. Itu pun mereka sudah bernazar untuk melakukan rahbaniyah, tidak bakalan kawin karena Allah. Itu pun mereka melanggar. Itu pun mereka melanggar. Ini pendapat. Ada pendapat mengatakan rahbaniyah adalah dulu syariat bagi mereka. Syariat bagi mereka, ternyata mereka tidak menjaga. Bahkan mereka kemudian Allah celah sebagian mereka, la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Innal katsiran minal ahbari wa ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil. Sungguhnya banyak dari pendeta, dari ruhban ahli ibadah, dari umat-umat terdahulu, mereka banyak memakan harta manusia dengan kebatilan. Mereka minta sedekah dari umatnya, ternyata mereka timbun untuk kepentingan pribadi. Allah sebutkan ini ciri-ciri mereka. Jadi bukannya mereka rahbaniyah meninggalkan dunia karena Allah, ternyata malah mereka menumpuk apa? Dunia. Dengan berlabel tidak nikah, ternyata mereka ngumpulin duit untuk kepentingan pribadi. Ini Allah celah mereka. Allah celah mereka. Nah, rahbaniyah ini apa dulu syariat atau bukan? Ada pendapat, ada yang mengatakan bukan syariat bagi mereka. Mereka bikin bid'ah sendiri. Ternyata mereka juga melanggar. Ada yang mengatakan syariat bagi mereka, namun mereka tidak menjaganya. Intinya Imam Nawawi rahimahullah ingin menyampaikan bahwasanya Allah celah mereka karena mereka tidak komitmen, tidak apa? Komitmen dengan apa yang mereka adakan. Ya, mereka tidak komitmen, bahkan mereka berubah dari katanya meninggalkan dunia karena Allah, malah ngumpulin apa? Ngumpulin dunia. Maka kita jangan seperti mereka yang Allah celah. Seorang ulama kemudian ngumpulin dunia untuk kepentingan apa? Pribadi, ngumpulin sedekah ternyata untuk diri sendiri. Ini adalah sikap orang-orang terdahulu. Ya. Kalau uang umat buat umat, bukan buat pribadi. Ya, saya kan juga bagian dari umat, Ustaz. Iya. Tapi ini maksudnya bukan kampanye buat seluruh umat. Ada kejadian di masjid, ini nyata ini, masjid. Setiap habis Jumatan dihitung laporan selalu 2 juta. Setiap bertahun-tahun. Akhirnya ada kawan, dia termotivasi untuk menjadi takmir di masjid tersebut. Setelah dia pegang, ternyata tiap minggu Jumatan 8 juta. Di Islam ini 6 juta kemana? Semana? Maksudnya nekat makan uang umat, tanah heran. Tapi itu terjadi. Inilah kebiasaan orang-orang terdahulu. Apa enggak mikir uang umat, nanti kau ditanya oleh Allah hari kiamat gimana, hisab bagaimana? Ini terjadi. Boleh ada yang bilang, Ustaz ini ada sumbangan ke Palestina. Iya, sumbangan Palestina. Resmi, tetapi dia minta potongan 12,5%. Banyak kali. Kalau dia terima 1 miliar, dia terima 125 juta. Bahlul, ini orang masa nggak tega ini uang untuk saudara-saudara kita, kemudian dia potong terlalu banyak. Kalau 10 juta oke lah buat administrasi. Ini sampai 125 juta dia mau potong, terus yang dikirim cuma sisanya. Ini gimana? Maksudnya apa tega seperti itu gitu. Tapi ini terjadi. Kalau umat ya umat, kita buat umat, buat kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan pribadi. Kita bagian dari umat, tapi kita harus memikirkan maslahat umum. Intinya dalam ayat ini Allah mencela mereka yang tidak komitmen dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian juga Allah berfirman, wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kau seperti wanita yang setelah memintal dengan kuat kemudian dia cerai-beraikan benang-benangnya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kalau kau sudah beribadah jangan kau hancurkan. Kalau kau sudah bina jangan kau hancurkan. Apa yang kau sudah usahakan jaga, jangan kau hancurkan. Seperti wanita yang sudah menjahit dengan kuat kemudian dicerai-beraikan, hasil jahitannya ini adalah hal yang menyedihkan. Sudah dibangun dihancurkan, dibangun dihancurkan. Jangan.
Ayat terakhir wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Yakin maksudnya kematian. Sebenarnya dalam ayat yang lain, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al yaqin. Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat, kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin, kami dulu mengejek agama Islam, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu mendustakan hari kebangkitan, hatta atanal yaqin, sampai datang keyakinan kepada kami, maksudnya kematian. Kenapa kematian disebut dengan yakin? Karena orang kalau sudah mati dia yakin. Semua yang tadi dia dengar ceritanya, yakin melihat malaikat maut, yakin melihat mungkar dan nakir, yakin dengan alam barzakh, sehingga yakin. Seperti juga dalam hadis Rasulullah mengatakan tentang Utsman bin Maz'un bahwasanya telah datang yakin kepadanya, dia telah meninggal dunia. Maka ayat ini maknanya sembahlah Allah sampai kau datang kepadamu yakin, maksudnya sampai mati. Jadi jangan berhenti, continue sampai meninggal dunia. Kita nggak tahu kapan meninggal dunia, berarti jaga amalan. Jangan terlalu kenceng sehingga tumbang di tengah jalan, tapi seimbang yang kau bisa jaga sampai kau meninggal dunia. Adapun ahlul bidah, ahli tasawuf yang ekstrim mengatakan yakin, maksudnya keyakinan. Siapa yang beribadah sudah yakin, sudah nggak usah ibadah lagi katanya. Mereka bilang, kamu kan masih ma'rifat, saya sudah yakin. Kamu masih syariat, saya sudah ma'rifat. Orang sudah sampai ma'rifat, sudah yakin, nggak usah ibadah lagi. Ini ngaco. Bayangkan ayat suruh dia beribadah sampai mati, dia malah artikan berhenti ibadah. Dengan makna yakin diartikan dengan apa? Keyakinan. Mana yang lebih yakin, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW super yakin. Dia pun sampai sakit-sakitan tetap berusaha sholat di masjid. Sampai mandi pingsan, pingin sholat di masjid. Mana lebih yakin, kau atau Nabi SAW? Nanti kata mereka, enggak, Nabi hanya mencontohkan. Sebenarnya Nabi enggak sholat, enggak apa-apa. Jadi mereka takwil terus ya. Jadi yang benar ayat ini maksudnya, kontinulah kau dalam beribadah sampai kau meninggal dunia. Tapi demikian saja, adapun hari tadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Allah ta'ala alam bisawab. Terkadang saat kita sudah berusaha khusyuk saat sholat, tapi malah terkadang jadi lupa sudah rakaat berapa, atau bacanya jadi tiba-tiba lupa. Apakah ada yang salah dalam hal kita? Nah, berusaha, namanya khusyuk. Setan, memang ada setan khusus yang menggoda. Dia datang untuk menggoda, dia berkata uzkur kada, ingat yang kita lawan. Kalau kita sudah sangat merasa terganggu, kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau terganggu sekali-sekali ya manusiawi, makanya kita perlu persiapan. Di antaranya kita berusaha memahami apa yang kita baca, mudah membantu. Kalau kita lupa, ya manusia namanya lupa. Nabi juga pernah lupa. Selama tidak terlalu sering berarti bukan penyakit. Tapi kalau tiap sholat lupa berarti sudah was-was, harus ada penanganan khusus. Tapi kalau sekali-sekali lupa, Nabi juga lupa. Bahkan Nabi lupa beberapa kali. Apakah setelah tahajud ada dalilnya sampai menjelang subuh baca istighfar 100 kali, ikhlas 100 kali, 100 kali? Yang ada wabil ashari hum yastaghfirun, setelah sholat beristighfar. Adapun zikir yang lain bebas. Adapun baca ikhlas 100 kali enggak ada dalilnya. Adapun seorang mau sholawat, mau berzikir bebas sambil menunggu subuh. Cuma dianjurkan perbanyak istighfar. Di sini setelah sholat subuh istighfar 100 kali, al-ikhlas 100 kali, enggak ada dalilnya. Istighfar silakan sebanyak-banyaknya tanpa bilangan tertentu. Seorang saya pingin 200 boleh, pingin 100 boleh. Ya, tetapi jangan bilang sunnahnya 100 kali, enggak ada. Allah hanya memuji orang beristighfar setelah sholat malam. Mau berapa terserah.
soal susah. Apabila kita sedang sholat membaca Al-Quran, ada orang mengucapkan salam, apakah kita diharuskan menjawab salamnya? Kita baca sampai akhir ayat, kita boleh apa sah? Selesaikan dulu ayatnya baru kita sah. Kalau sholat nggak boleh kita jawab, karena kalau kita sedang sholat batal. Kita kasih isyarat. Lagi sholat, assalamualaikum. Waalaikumsalam, batal. Saya dan ibu-ibu belajar tahsin di rumah bersama guru. Apakah pahalanya sama kalau kita belajar tahsin di masjid? Dan apakah malaikat juga menaungi yang belajar di rumah? Wanita tentu masjid punya keutamaan, tapi kalau wanita terbaik di rumah. Kalau bisa berkumpul lebih baik. Tapi kalau kebetulan ada momen di masjid, ya di masjid ya. Semudahnya aja, semudahnya. Masing-masing ada kelebihan, tapi secara umum di rumah lebih baik. Makanya ketika para wanita bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau telah didominasi oleh para lelaki, kami juga ingin pengajian. Kata Nabi SAW, mau'idukunna fi baiti ummi fulan atau baiti fulana. Kata Nabi, ya kalau gitu saya akan datang kepada kalian, kumpullah di rumah si fulan atau ummu fulan. Jadi Rasulullah malah menjanjikan mereka ngaji di mana? Di rumah. Wanita lebih baik di rumah. Saya umur 61 tahun, alhamdulillah selama ini rutin mengerjakan salat qiyamul lail. Ana kadang bangun jam 2 atau jam 3. Terakhir qadarullah ana kena penyakit darah tinggi. Oleh dokter ana disarankan tidur malam 8 jam. Sedang kalau ana hitung-hitung seandainya ana tidur jam 10, bangun jam 2 atau jam 3, waktu tidur ana jadi kurang. Jadi 8 jam. Maksud Ustaz bagaimana sehatnya agar sampai bangunnya tidurnya dicepatkan, habis isya langsung tidur. Biar bisa bangun. Atau bangun di tengah kemudian lanjut tidur lagi, seperti Nabi Daud alaihissalam, bangun jam 1, jam 2 sholat terus tidur lagi, biar tidurnya lebih, dan berusaha cari obat alternatif buat apa? Darah tinggi, supaya sholat malam tidak tertinggal. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa sama sekali, perbanyak sholat duha. Kalau tidak bisa sama sekali sholat malam karena dilarang oleh dokter dan itu benar-benar punya pengaruh, maka sholat duha. Cuma saya tadi kalau bisa tidurnya lebih cepat supaya bisa bangun lebih cepat. Jangan ditinggalkan sholat malam. Bagaimana sikap kita sebagai anak jika kita diminta orang tua untuk melakukan pinjaman ribawi maksudnya? Tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh maksiat kepada Allah dengan taat kepada manusia. Kalau manusia suruh kita riba, jangan kita taat. Tapi demikian saja, mohon maaf banyak soal saya bisa jawab, kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.